Di pagi hari, Nomor si anak kucing 1. sedang lapar kemudian membuka kulkas, ternyata kulkasnya tidak ada makanan yang dia suka. Lalu si anak kucing berduduk sambil menangis karena sudah lapar sekali. Karena tidak kuat lagi, akhirnya memutuskan keluar rumah sambil menangis. Ternyata si anak kucing membeli makanan di minimarket yang dekat rumah. Dia sambil berjalan memilih makanan yang ada di rak minimarket. Sesudahnya memilih makanan snack ditaruh ke keranjang belanjaan. Lalu dia berjalan ke depan menuju ke kasir untuk membayar. Sesudah membayar, si anak kucing berjalan keluar. Menuju pulang ke rumah, dia berjalan santai sambil membawa belanjaannya. Tidak lama kemudian ada orang yang mengejarnya, ia pun berlari. Karena sudah capek berlari, ternyata orang yang mengejarnya mengambil makanan yang dia beli. Kemudian si anak kucing itu lagi duduk sambil menangis. Karena tidak punya uang lagi untuk membeli makanan, ia berjalan menuju pulang ke rumah. Sesampai di depan rumah, dia bercerita kalau makanannya sedang diambil orang, ibunya pun menangis. Lalu si ibunya membuatkan makan yang disuka dan akhirnya si anak kucing tersebut senang, sudah nggak lapar lagi. Di suatu Nomor malam yang 2. cerah, Nina, seorang anak perempuan berusia 8 tahun, bersemangat berjalan-jalan bersama sahabatnya setianya seekor kucing di wahana malam di taman kota. Cahaya lampu berwarna-warni memancar di sekelilingnya. Nin bersama sahabatnya melewati permainan yang ada di wahana malam. Dan di wahana malam yang ajaib, Nene dan sahabat kucingnya menemukan kebahagiaan yang sesederhana dan indah. Lalu Nene membeli gulali tiu di subut permen kapas yang besar. Sesudah membeli permen kapas, Nene melanjutkan berjalan-jalan mengelilingi yang ada di permainan wahana malam. Kemudian mereka berduduk bersama, mereka tahu bahwa malam ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Mereka berdua tertawa, bermain, dan merasakan kehangatan persahabatan. Di tengah Nomor kebakaran 3. yang melanda sebuah rumah, seorang pemilik rumah sedang menelpon pemadam kebakaran. Sang pemadam kebakaran langsung bergegas menuju ke tempat kejadian, dan dia mengemudi dengan kecepatan 200 km per jam. Sesampai di tempat kejadian, ia mengenakan alat pelindung dan dia memasuki rumah yang sudah hampir runtuh. Tiba-tiba, terdengar suara kucing itu berteriak minta tolong, matanya penuh ketakutan. Lalu menggendong kucing dengan lembut dan membawanya keluar dari rumah yang terbakar. Lalu ditaruh di tempat hospital bed untuk cepat dibawa ke rumah sakit. Kemudian mobil ambulan pergi menuju rumah sakit. Warga sekitar melihat aksi heroik dan bertepuk tangan atas penyelamatan yang dilakukan oleh pekerja damkar. Koko Nomor bertanggung 4. jawab untuk mengoperasikan mesin pengebor tanah dalam proyek pembangunan gedung tinggi. Namun ada satu temannya yang cemburu kesuksesan Koko dan temannya mengadu ke bos kalau Koko sering membuat kesalahan. Pak Bos yang percaya pada kata-kata temannya memanggil Koko ke ruang kerjanya. Wajahnya merah padam ketika dia memarahi Koko, memutuskan untuk membuktikan kebenarannya. Dia mengumpulkan bukti-bukti pekerjaannya yang baik, termasuk catatan dan laporan harian. Koko juga berbicara dengan rekan kerja lainnya yang tahu betul bagaimana dia bekerja. Setelah mengumpulkan semua bukti, Koko menghadap Pak Bos dan mengatakan kalau Koko tidak pernah membuat kesalahan. Bahwa temannya yang telah memfitnahnya. Pak Bos terkejut dan menyesal telah memarahi Koko. Koko merasa lega dan berterima kasih pada teman-temannya yang mendukungnya. Di sebuah Nomor rumah besar di 5. pinggiran kota, hiduplah seorang pembantu bernama Boboy. Ia bekerja untuk keluarga yang terkenal kaya raya. Boboy sedang memasak kesukaan pemilik rumah tersebut. Sesudah masakannya matang, ditaruh di tempat piring. Kemudian dibawa ke tempat meja makan. Sesampai di tempat meja makan, kemudian menaruh makanan tersebut. Karena pemilik rumah sudah lapar sekali, tanpa baca bismillah dia langsung memakannya. Karena masakan Boboy keasinan, lalu dia memuntahkan makanannya. Kemudian sang pemilik rumah sangat marah kepada si Boboy, lalu memecatnya dan Boboy pun membawa koper untuk pergi dari rumah. Dan Boboy menaiki mobil taksi untuk pulang ke rumahnya. Keesokan hari si Boboy melamar kerja di sebuah restoran yang mewah. Kemudian sang pemilik restoran langsung menerimanya karena Boboy punya pengalaman memasak. Boboy senang mendapatkan pekerjaan baru dan teman baru.